berjumpa kembali di dalam video pembelajaran yang ke-7 dalam mata pelajaran PPKN. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kelapangan waktu, agar setiap aktivitas kita sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak didik saya sekalian, di dalam video pembelajaran kali ini ya, saya akan mengetengahkan beberapa materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya marilah sama-sama kamu melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar nantinya kamu dapat memahami dan mengaplikasikan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini di dalam kehidupan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah sama-sama kamu dapat melihat di layar berikut ini. Baiklah anak-anak didik saya sekalian, setelah kamu melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita, yang mana pembelajaran kita pada hari ini adalah membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah kamu ketahui bahwasanya Hukum Dasar Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar yang dibuat adalah untuk kepentingan daripada rakyat atau masyarakat di dalam suatu negara, agar nantinya kekuasaan daripada penyelenggara negara tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Hal ini ya dapat dibuktikan dari sejarah yang sudah ada, yang mana seorang raja ya tanpa adanya suatu pembatasan di dalam kekuasaannya selalu berlaku sewenang-wenang. Namun perlu juga kamu ketahui bahwasanya sebuah undang-undang dasar ya atau sebuah konstitusi itu dapat disebutkan bahwasanya sangat penting bagi penyelenggaraan sebuah negara. Antara undang-undang dasar dengan konstitusi itu jauh berbeda. Kalau konstitusi ya itu berisi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Ya, hukum dasar tidak tertulis itu ya yang sering kita sebut dengan undang-undang dasar ya,
dan hukum dasar tidak tertulis itu biasa disebut dengan konvensi. Namun ya, konvensi tadi ini ya, yang kemudian tadi kita disebutkan sebagai hukum dasar tidak tertulis ya, dapat dilakukan, dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan dalam kegiatan penyelenggaraan negara maksud saya. Namun ya, dalam prakteknya konvensi ini dapat dilaksanakan apabila tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan atau di dalam segala sesuatu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, berisi dua hal yang sangat penting. Mungkin kamu sudah mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama kamu melihat di layar berikut ini. Dilanjutkan, setelah kamu tadi melihat apa yang menjadi isi daripada Undang-Undang Dasar 1945, maka di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus memperlihatkan kepada kamu semuanya ya, apa yang menjadi sifat ya dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar atau konstitusi ya. Sifat daripada konstitusi atau Undang-Undang Dasar mempunyai dua sifat. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Yang dimasukkan tertulis di sini ya adalah sebuah undang-undang dasar atau sebuah peraturan yang dituliskan ke dalam sebuah naskah. Sedangkan tidak tertulis hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau yang biasa disebut dengan konvensi ya. Seperti yang digunakan oleh negara Inggris. Negara Inggris ini tidak mempunyai undang-undang tertulis, tapi hanya didasarkan oleh konvensi atau kebiasaan-kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan mereka. Selanjutnya, yang menjadi fungsi atau sifat yang keduanya adalah bersifat fleksibel dan luas. Artinya, nanti kamu akan melihat apa yang menjadi pengertian dari sifat fleksibel, rigid atau luas tersebut. Untuk itu, lihat di tayangan atau di layar berikut ini. Kita lanjutkan. Setelah kamu melihat apa yang menjadi sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar, di sini akan saya perlihatkan atau akan saya jelaskan ya melalui tayangan ini, yaitu mengenai apa yang menjadi sifat atau fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, lihat di layar berikut ini. Oke, anak-anak didik saya sekalian, setelah kamu melihat tayangan daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka mungkin cukup hanya sekian saja perjumpaan kita di video ke-7 dalam mata pelajaran PPKN pada hari ini. Tapi sebelumnya saya tetap berdoa dan kemudian lagi tetap berharap agar senantiasa kamu diberikan kesehatan
ke lapangan waktu untuk dapat melihat video-video pembelajaran untuk yang berikutnya, dan kemudian dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah dalam tatap muka walaupun hanya sekedar sekedar terbatas waktunya. Jadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, ada baiknya mari kita berdoa agar kita diberikan kelapangan dan kesehatan, serta tidak lupa juga kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.